Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan saya Bu Ica. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi segi empat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat menentukan contoh dan bukan contoh dari segi empat. 2. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dari segi empat. 3. Siswa dapat menentukan keliling dan luas dari segi empat. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas dari segi empat. Selanjutnya, yuk kita lihat peta konsep agar kita tahu apa saja yang akan kita pelajari. Pada materi bangun datar, kita akan belajar tentang segi empat, macam-macam dari segi empat, sifat-sifat segi empat, keliling dan luas segi empat, hingga nanti kita dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segi empat. Apa itu segi empat? Segi empat adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan memiliki 4 titik sudut. Macam-macam segi empat. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Untuk trapesium ada 3 macam. Yang pertama, trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium siku-siku. Dan yang ketiga, trapesium sembarang. Selanjutnya, ada sifat-sifat segi empat. Yang pertama, persegi. Sifat-sifat persegi. 1. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi PQ sama dengan sisi QR sama dengan sisi RS sama dengan sisi SP. 2. Mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu besar sudut P sama dengan besar sudut Q sama dengan besar sudut R sama dengan besar sudut S sama dengan 90 derajat. 3. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal PR dan QS yang memotong di titik O, sehingga panjang PO sama dengan panjang OR sama dengan panjang QO sama dengan panjang OS. 4. Mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Yang kedua, persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang. 1. Mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD dan sisi AD sama dengan sisi BC. 2. Mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C sama dengan besar sudut D sama dengan 90 derajat. 3. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal AC dan BD yang memotong di titik O, sehingga panjang AO sama dengan panjang OC sama dengan panjang BO sama dengan panjang OD. 4. Mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, sehingga dapat menempati bingkainya dengan 4 cara.
Yang ketiga, jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD, dan sisi AD sama dengan sisi BC. 2. Mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut C, dan besar sudut B sama dengan besar sudut D. 3. Mempunyai sudut dalam sepihak. Besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Besar sudut C ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat, dan besar sudut D ditambah besar sudut A sama dengan 180 derajat. 4. Mempunyai dua simetri putar dan tidak mempunyai simetri lipat. Yang keempat, trapesium. Sifat-sifat trapesium. 1. Mempunyai sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi PQ sejajar dengan sisi SR. 2. Mempunyai sudut dalam sepihak, yaitu besar sudut P ditambah besar sudut S sama dengan 180 derajat, dan besar sudut Q ditambah besar sudut R sama dengan 180 derajat. 3. Mempunyai satu simetri putar. 4. Untuk trapesium sama kaki, mempunyai sepasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi PS sama dengan sisi QR, dan mempunyai satu simetri lipat. Untuk trapesium siku-siku, mempunyai sudut 90 derajat. Yang kelima, belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. 1. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA. 2. Mempunyai dua diagonal yang berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan BD yang memotong di titik E, sehingga panjang AE sama dengan panjang EC dan panjang BE sama dengan panjang ED. 3. Mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut C, dan besar sudut B sama dengan besar sudut D. 4. Mempunyai dua simetri putar dan dua simetri lipat. Yang keenam, layang-layang. Sifat-sifat layang-layang. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi KL sama dengan sisi LM, dan sisi KN sama dengan sisi MN. 2. Mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar, yaitu besar sudut K sama dengan besar sudut M. 3. Mempunyai dua diagonal yang berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal KM dan LN yang memotong di titik O, sehingga panjang KO sama dengan panjang OM. 4. Mempunyai satu simetri putar dan satu simetri lipat. Setelah kita belajar tentang macam-macam dan sifat-sifat dari segi empat, selanjutnya kita akan belajar tentang keliling dan luas dari segi empat. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep keliling dan luas persegi panjang. Pada bidang koordinat kartesius tersebut, terdapat persegi panjang ABCD. Pada persegi panjang,
terdapat sisi panjang dan sisi lebar. Untuk sisi panjang, kita tentukan pada sisi AB, dan sisi lebar kita tentukan pada sisi BC. Selanjutnya, keliling persegi panjang dapat ditentukan dari jumlah semua panjang sisinya, sehingga keliling persegi panjang sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar, sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi, keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Selanjutnya, kita menentukan luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah daerah yang tertutup oleh persegi satu satuan. Di dalam gambar ini, terdapat 15 persegi kecil yang menutupi daerah besar. 15 itu dapat diperoleh dari 3 persegi yang berada di panjang sisi AB dan 5 persegi yang berada di panjang sisi BC dikalikan. Sehingga, secara umum, jika sisi AB disebut sebagai panjang dan sisi BC disebut sebagai lebar, maka luas dapat diperoleh dari panjang dikali lebar. Jadi, luas persegi panjang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Contoh soal persegi panjang. Diketahui, luas persegi panjang adalah 48 cm persegi, dan panjang salah satu sisinya adalah 8 cm. Berapakah kelilingnya? Penyelesaiannya, yang pertama kali diketahui adalah luas sama dengan 48 cm persegi, kemudian panjang sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah keliling. Jawabannya, untuk mencari keliling, yang harus diketahui adalah panjang dan lebarnya. Sedangkan yang kita ketahui adalah luas dan panjangnya. Untuk mencari lebar, kita dapat menggunakan rumus luas dengan cara luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga 48 sama dengan 8 dikali lebar. Untuk menyederhanakan angka 8, kita dapat membaginya dengan 8. Jika ruas kanan dibagi dengan 8, maka ruas kiri juga harus dibagi dengan 8, sehingga menghasilkan 6 sama dengan lebar. Jadi, panjang sisi lebar adalah 6 cm. Kemudian, kita tentukan kelilingnya dengan cara keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Sehingga keliling sama dengan 2 dikali 8 ditambah 6, keliling sama dengan 2 dikali 14. Keliling sama dengan 28. Jadi, keliling persegi panjang adalah 28 cm. Keliling dan luas persegi. Perhatikan persegi PQRS. Dalam persegi, panjang sisinya dilambangkan dengan huruf S kecil. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua panjang sisinya. Sehingga, keliling persegi sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP, sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan 4 sisi. Jadi, keliling persegi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 4 sisi. Untuk menentukan luas persegi, sebenarnya sama dengan menentukan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Karena sisi panjang dan lebar pada persegi yaitu sama, maka luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Jadi, luas persegi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus luas sama dengan sisi kuadrat. Contoh soal persegi. Tentukan luas persegi jika diketahui kelilingnya adalah 24 cm. Penyelesaiannya,
Yang diketahui adalah keliling sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Jawabannya, untuk mencari luas, yang harus diketahui adalah sisi. Sedangkan yang kita ketahui adalah keliling. Untuk mencari sisi, kita dapat menggunakan rumus keliling dengan cara keliling sama dengan 4 kali sisi, sehingga diperoleh 24 sama dengan 4 kali sisi. Untuk menyederhanakan angka 4, kita dapat membaginya dengan 4. Jika ruas kanan dibagi 4, maka ruas kiri juga harus dibagi dengan 4, sehingga diperoleh 6 sama dengan sisi. Jadi, panjang sisinya adalah 6 cm. Kemudian, untuk luasnya sama dengan sisi kuadrat. Luas sama dengan 6 kuadrat. Luas sama dengan 36. Jadi, luas persegi adalah 36 cm persegi. Keliling dan luas jajar genjang. Coba perhatikan jajar genjang ABCD. Untuk sisi AB, kita sebut sebagai alas yang dilambangkan dengan huruf A kecil, dan BC disebut sebagai sisi sejajar yang lain yang dilambangkan dengan huruf C kecil. Karena jajar genjang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang, maka AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Untuk menentukan keliling jajar genjang, yaitu dengan cara menjumlahkan semua panjang sisinya. Sehingga keliling jajar genjang sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan A ditambah C ditambah A ditambah C sama dengan 2A ditambah 2C sama dengan 2 dikali A ditambah C. Jadi, keliling jajar genjang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali A ditambah C. Selanjutnya, untuk menentukan luas jajar genjang, coba perhatikan gambar di bawahnya. Pertama, tarik garis tinggi DE dan beri ukurannya T satuan sebagai tinggi jajar genjang. Kemudian, potong segitiga AED dan pindahkan ke kanan menjadi segitiga BCF, sehingga terbentuk persegi panjang EFCD. Karena persegi panjang EFCD diperoleh dari jajar genjang ABCD, maka luas jajar genjang ABCD sama dengan luas persegi panjang EFCD, sama dengan panjang kali lebar, sama dengan EF dikali FC, sama dengan alas dikali tinggi. Jadi, luas jajar genjang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Contoh soal jajar genjang. Berapakah tinggi jajar genjang jika diketahui luasnya adalah 36 cm persegi dan sisi alasnya adalah 9 cm? Penyelesaiannya, yang diketahui adalah luas sama dengan 36 cm persegi dan alas sama dengan 9 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi. Jawabannya, untuk mencari tinggi, kita dapat menggunakan rumus luas, yaitu dengan cara luas sama dengan alas kali tinggi. Sehingga 36 sama dengan 9 dikali tinggi. Untuk menyederhanakan angka 9, dapat kita bagi dengan 9. Jika ruas kanan dibagi 9, maka ruas kiri juga dibagi dengan 9, sehingga diperoleh 4 sama dengan tinggi. Jadi, tinggi jajar genjang adalah 4 cm. Keliling dan luas trapesium. Coba perhatikan trapesium sama kaki PQRS. Untuk menentukan keliling trapesium, yaitu dengan cara menjumlahkan semua panjang sisinya, sehingga keliling trapesium sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Untuk menentukan luas trapesium, perhatikan trapesium PQRS di bawahnya. Untuk sisi PQ disebut sisi atas yang dilambangkan dengan huruf A kecil, dan sisi SR disebut sisi bawah yang dilambangkan dengan huruf B kecil.
Kemudian, tarik garis tinggi PT dan QU sehingga panjang ST sama dengan panjang UR, yaitu sisi bawah dikurangi sisi atas dibagi 2 atau B dikurangi A per 2. Kemudian, potong segitiga STP dan pindahkan dalam bentuk berlawanan dengan segitiga QUR sehingga terbentuk persegi panjang PTRT. Karena persegi panjang PTRT diperoleh dari trapesium PQRS, maka luas trapesium PQRS sama dengan luas persegi panjang PTRT, sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan TR dikali RT, sama dengan A ditambah B dikurangi A per 2 dikali T, sama dengan 2A ditambah B dikurangi A per 2 dikali T, sama dengan A ditambah B per 2 dikali T. Jadi, luas trapesium dapat ditentukan dengan menggunakan rumus luas sama dengan A ditambah B per 2 dikali T, atau dengan kata lain, luas sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Contoh soal trapesium. Tentukan keliling dan luas dari bangun di samping. Penyelesaiannya, diketahui sisi atas sama dengan PQ sama dengan 11 cm. Sisi bawah sama dengan SR sama dengan 21 cm. Dan sisi yang lainnya sama dengan PS sama dengan QR sama dengan 13 cm. Tinggi sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah keliling dan luas. Jawabannya, untuk menentukan keliling, yaitu dengan cara menjumlahkan semua panjang sisinya. Sehingga keliling sama dengan A ditambah B ditambah 2C. Keliling sama dengan 11 ditambah 21 ditambah 2 dikali 13. Keliling sama dengan 32 ditambah 26. Keliling sama dengan 58. Jadi, keliling trapesium adalah 58 cm. Untuk mencari luas trapesium, yaitu dengan cara sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikali tinggi. Luas sama dengan 11 ditambah 21 per 2 dikali 12. Luas sama dengan 32 per 2 dikali 12. Luas sama dengan 16 dikali 12. Luas sama dengan 192. Jadi, luasnya adalah 192 cm persegi. Keliling dan luas belah ketupat. Perhatikan belah ketupat ABCD. Dalam belah ketupat, panjang sisinya dilambangkan dengan huruf S kecil. Untuk menentukan keliling belah ketupat, yaitu dengan cara menjumlahkan semua panjang sisinya. Sehingga keliling belah ketupat sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 4 sisi. Jadi, keliling belah ketupat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 4 sisi. Untuk menentukan luas belah ketupat, coba perhatikan gambar di bawahnya. Pada belah ketupat ABCD, tarik garis AC dan BD yang memotong pada titik E, sehingga AE ditambah EC sama dengan AC yang merupakan diagonal 1, dan panjang BE ditambah ED sama dengan BD yang merupakan diagonal 2. Kemudian, potong segitiga AEB dan pindahkan ke atas yang berlawanan dengan segitiga CED, dan potong segitiga CEB dan pindahkan ke atas yang berlawanan dengan segitiga AEB, sehingga membentuk persegi panjang ACFG. Karena persegi panjang ACFG diperoleh dari belah ketupat ABCD,
maka luas belah ketupat ABCD sama dengan luas persegi panjang ACFG, sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan AC dikali CF, sama dengan AC dikali setengah BD, sama dengan diagonal 1 dikali setengah diagonal 2, sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau dapat ditulis diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Jadi, luas belah ketupat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Contoh soal belah ketupat. Diketahui luas belah ketupat di samping adalah 24 cm persegi dan panjang AO adalah 3 cm. Tentukan panjang BD. Penyelesaiannya, yang diketahui adalah luas sama dengan 24 cm persegi, panjang AO adalah 3 cm, dan AO sama dengan OC, sehingga panjang AC sama dengan 6 cm, dan AC merupakan diagonal 1. Yang ditanyakan adalah panjang BD. BD merupakan diagonal 2. Jawabannya, untuk menentukan panjang BD atau diagonal 2 dapat dicari dengan menggunakan rumus luas, yaitu dengan cara luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Sehingga luas sama dengan AC dikali BD per 2. Sehingga 24 sama dengan 6 dikali BD per 2. Angka 2 dapat disederhanakan dengan angka 6, sehingga diperoleh 24 sama dengan 3 dikali BD. Untuk menyederhanakan angka 3, kita dapat membaginya dengan angka 3. Jika ruas kanan dibagi dengan 3, maka ruas kiri juga harus dibagi dengan 3, sehingga diperoleh 8 sama dengan BD. Jadi, panjang BD adalah 8 cm. Keliling dan luas layang-layang. Perhatikan layang-layang KLMN. Untuk sisi KL sama dengan LM disebut sebagai sisi 1, dan sisi KN sama dengan sisi MN disebut sebagai sisi 2. Untuk mencari keliling layang-layang, yaitu dengan cara menjumlahkan semua panjang sisinya, sehingga keliling layang-layang sama dengan KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK, sama dengan sisi 1 ditambah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 2, sama dengan 2 sisi 1 ditambah 2 sisi 2, sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Jadi, keliling layang-layang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Untuk menentukan luas layang-layang, coba perhatikan gambar di bawahnya. Pada layang-layang KLMN, tarik garis KM dan LN yang memotong pada titik O, sehingga panjang KO ditambah OM sama dengan KM yang merupakan diagonal 1, dan panjang LO ditambah ON sama dengan LN yang merupakan diagonal 2. Kemudian, potong segitiga KOL dan pindahkan ke samping yang berlawanan dengan segitiga MOL dan beri nama segitiga LPM. Kemudian, potong segitiga KON dan pindahkan ke samping yang berlawanan dengan segitiga MON dan beri nama segitiga MQN, sehingga terbentuk persegi panjang LPQN. Karena persegi panjang LPQN diperoleh dari layang-layang KLMN, maka luas layang-layang KLMN sama dengan luas persegi panjang LPQN sama dengan panjang dikali lebar sama dengan LP dikali PQ sama dengan setengah KM dikali LN sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau dapat ditulis
diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Jadi, luas layang-layang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Contoh soal layang-layang. Tentukan luas layang-layang di samping jika diketahui panjang garis AO adalah 8 cm dan panjang garis BD adalah 21 cm. Penyelesaiannya, yang diketahui adalah AO sama dengan 8 cm, AO sama dengan OC, sehingga AC sama dengan 16 cm, dan AC merupakan diagonal 1. Panjang BD sama dengan 21 cm, dan BD merupakan diagonal 2. Yang ditanyakan adalah luas. Jawabannya, untuk mencari luas, yaitu dengan cara luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Luas sama dengan AC dikali BD per 2. Luas sama dengan 16 dikali 21 per 2. Luas sama dengan 8 dikali 21. Luas sama dengan 168. Jadi, luas layang-layang adalah 168 cm persegi. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Perbedaan dari macam-macam segi 4 dapat dilihat dari sifat-sifatnya. 2. Keliling dari segi 4 dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Dan yang ketiga, luas segi 4 dapat ditentukan dari luas persegi panjang. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.